Assalamualaikum kawan-kawan. Yuk kita belajar kali ini dengan saya Jena Tunisa tentang virus kecil yang mematikan ini. Jangan kemana-mana ya, tetap ikuti saya. Kali ini kita mulai dulu dari pengenalan kata virus. Virus berasal dari bahasa Latin, yakni virion yang berarti racun. Penemuan virus berkembang dari masa ke masa, mulai dari 1883 hingga 1935. Sejarah penemuan virus. 1. Adolf Meyer. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1983 setelah seorang ilmuwan asal Jerman, Adolf Meyer, menemukan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Mengetahui hal itu, Meyer mencoba mengekstraksi getah tembakau tersebut lalu menyemprotkan pada tembakau yang masih sehat. Ternyata tembakau yang sehat tersebut juga mengalami bintik-bintik kuning, sehingga ia berkesimpulan bahwa makhluk yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri. Yang kedua, Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, ilmuwan asal Rusia, Dmitri, melakukan penelitian yang sama dengan Meyer, yaitu menyaring getah tembakau yang sakit. Perbedaannya, Dmitri menyaring getah tersebut dengan saringan bakteri. Lalu hasil saringan tersebut disemprot pada tembakau yang sehat. Ternyata tembakau juga menjadi sakit. Yang ketiga, Martinus merupakan ilmuwan asal Belanda yang melakukan penelitian sama dengan dua penelitian tersebut. Bedanya, Martinus mencoba untuk menonaktifkan makhluk penyebab penyakit tersebut menggunakan alkohol. Hasilnya, alkohol tidak bisa menonaktifkan makhluk tersebut. Ciri-ciri virus. 1. Virus bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. 2. Memiliki satu asam nukleat DNA atau RNA saja. 3. Virus bisa bersifat seperti benda mati. Contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. 4. Berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 dan 30 nm. Bentuk virus. 1. Berbentuk batang, contohnya TMV. 2. Berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru. 3. Berbentuk bulat, contohnya HIV. 4. Berbentuk filamen atau benang. 5. Berbentuk polihedral. 6. Berbentuk seperti huruf T. Struktur virus. 1. Kepala. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. 2. Kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. 3. Asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA atau RN saja. 4. Leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. 5. Ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di sel yang hidup. Artinya, jika sel termasuk mati, virus tidak akan mati, melainkan mengkristal. Sel hidup yang ditumpungi virus disebut sel inang. Bagaimana cara virus mengenai inangnya? Yaitu menggunakan sistem Locke atau kesesuaian. Manfaat virus. 1. Virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. 2. Bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. 3. Pengobatan secara biologis, yaitu dengan melelehkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen.
4. Ilmuwan dari Inggris berhasil inokulasi partikel virus dan mencampurkannya dengan senyawa Fe atau besi untuk membuat kapasito. 5. Sebagai biopestidasa, yaitu pestidasa biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. 6. Pembuatan hormon insulin dengan cara mencangkoknya virus ke dalam gen penghasil insulin dalam bentuk bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah besar. Penyakit yang disebabkan oleh virus: 1. Cacar variola, 2. Campak, 3. Aedes, 4. flu, 5. rabies, 6. tetelo, dan 7. mosaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di lain waktu, kawan-kawan.